amal. Ada satu hal yang saya pikir yang perlu, walaupun ini urusan fikih ya. Ibu-ibu misalnya nyuci kain, ya. Ini kain ditumpuk di baskom, kemudian direndam. Kemudian di baskom yang satu berisi air yang bersih. هل أتى على الإنسان حين Wa taharatul batin, yang kedua taharah batin. Wa ya tahsudu aidan bitaubah wa talqin wa tasfiyati wa suluki tarikh. Dan yang kedua taharah batin, yaitu taubat dapat dicapai dengan bertaubat, talqin zikir, dan membersihkan hati serta melaksanakan amal yang tarekat. Taharah itu artinya bersuci. Jadi di sini ada dua macam bersuci. Ada bersuci secara syariat, ada bersuci secara syariat. Yaitu wudu. Ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Apabila kamu tidak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu. La qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu tidak sholat, basuh muka. Kedua tangan. La qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kedua tanganmu sampai ke situ. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Wa arjulikum, dan basuh kaki, kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu kita sebut dengan bersuci secara syariat. Walaupun dia bersuci secara syariat, tetapi tentu ada maksud, ada isi. Jadi setiap kita bicara syariat, Bapak Ibu, mesti ada hakikatnya. Jika syariat saja kita tidak memahami hakikatnya, hanya mendapatkan yang lahirnya saja. Ini yang kadang-kadang kita terjebak di masalah yang lahir. Kalau saya tidak salah, itu berapa waktu yang lalu itu pernah kita bicarakan juga tentang makna wudu dalam perspektif tasawuf. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu tidak salat, basuh muka. Secara lahiriah kita menggunakan air membasuh muka. Kalau itu sangat sederhana. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Anak-anak TK udah bisa mereka. Dan apa yang diajarkan guru-guru waktu di TK dulu kita pakai sampai sekarang. Dan karena memang itu ketentuan. Kalau kita wudu, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Tapi saya kira tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Sebab syariat ini perbuatan lahir. Nah, ketika kita bicara tentang yang lahiriah, nah mesti terkait dengan batinnya. Kalau lahiriah tanpa batinnya sama dengan kulit tanpa isi. Asyari'atu bila hakikatin na'atilah. Hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat itu kosong, nggak berisi. Jadi capek berbuat aja. Tapi hakikat tanpa syariat itu batal. Nah, jadi artinya ketika kita bicara syariat, mesti kita cari isinya. Mana isinya?
Kita lihat misalnya membasuh muka. Lahirnya kan kita basuh muka. Apa sih maksudnya membasuh muka itu? Kan kita sudah mandi, sudah sabun, sudah bersih-bersih. Kok kita harus berwudu lagi gitu ya? Lagi-lagi ini merupakan isyarat kebersihan lahir dan batin. Ada apa di muka? Di muka itu kan ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah ini juga semuanya adalah anggota yang bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat. Mata bisa diarahkan melihat yang baik, yang benar. Bisa juga diarahkan melihat yang salah, yang jelek. Mulut juga begitu. Bisa digunakan untuk berbicara yang baik, tapi juga bisa digunakan berbicara yang tidak baik. Nah, sehingga ketika kita lakukan yang baik, maka kita dapatkan pahala. Tapi ketika kita gunakan untuk berbuat tidak baik, maka kita mendapatkan dosa. Nah, jadi artinya sangat boleh jadi kita berdosa karena mata kita. Kita berdosa juga karena hidung kita. Kita berdosa juga karena mulut kita. Dengan kita mengusap muka itu secara hakikatnya membersihkan dosa yang pernah diperbuat oleh mata, hidung, dan mulut. Satu. Yang kedua, artinya kita akan menghadap Allah itu jangan bermuka-muka dah di hadapan Allah. Nah, biar dilihat orang kita rajin ibadah, biar disanjung orang, itu bermuka-muka di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Jadi basuhlah muka itu, jangan bermuka-muka untuk menghadap Allah, karena Allah Maha tahu atas apa yang terselip aja di hati kita itu Allah Maha tahu. Karena itu kita usap muka kita supaya bersih. Nah yang kedua kita basuh tangan. Tangan ini juga sebagai salah satu anggota tubuh zahir. Bisa kita gunakan berbuat baik, tapi juga kita bisa gunakan berbuat jahat. Ketika kita gunakan berbuat baik, kita dapatkan pahala. Tapi ketika kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita mendapatkan dosa. Nah, basuhlah tangan itu. Artinya apa? Basuhlah tangan ini, sucikan tangan itu. Jangan sampai digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Lahirnya tangan dibersihkan sama air, lahirnya. Tapi maksudnya supaya kita jaga tangan kita jangan sampai berbuat yang tidak baik. Itu membasuh tangan. Kemudian usap kepala. Di kepala kita itu kan ada otak untuk berpikir. Kadang-kadang kita berpikir yang tidak baik, kadang-kadang kita berpikir yang baik. Nah, ketika kita berpikir yang tidak baik, maka kita mendapatkan dosa. Tapi ketika kita berpikir yang baik, maka kita dapatkan pahala. Terbuka jalan apa yang harus kita perbuat. Nah, oleh karena itulah kita usapkan kepala. Membuang dosa yang pernah dilakukan oleh pikiran kita. Nah, kan kalau kita berpikir yang baik, bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan sholat di awal waktu misalnya gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikut pengajian. Nah, itu kan berpikir yang baik. Nah, tapi kalau berpikir yang tidak baik, gimana caranya supaya ketika maling ayam nggak bunyi gitu. Gimana caranya? Ada banyaklah perbuatan pikiran-pikiran yang jelek begitu. Nah, ketika itu kita berpikir yang tidak baik, maka kita dapat dosa. Maka usaplah kepala itu. Ya, usap kepala, jangan sampai kita gunakan pikiran kita ke arah yang tidak baik. Nah, jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan menggunakan pikiran kita yang tidak baik itu kita hapus. Hakikatnya kita menghapus dosa yang dilakukan oleh pikiran kita. Ini kan ya, banyak saja arahnya situ. Kita sebagai bendahara misalnya, gimana caranya supaya bisa ngotak-atik angka biar atasan nggak tahu gitu, biar nggak ketahuan sama KPK gitu. Itu juga pikiran jelek gitu. Ya. Kalau ada misalnya lembur gitu ya,
Bagaimana caranya duitnya keluar tapi kerjanya enggak gitu. Akhirnya apa? Tanda tangan rame-rame, tanda tangan kosong. Enggak kerja, cuman ada tanda tangan, ada bukti otentik, udah lembur, cuma enggak kerja. Nah, itu juga pikiran yang enggak benar gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, maka usaplah kepala itu. Di kepala ini juga ada telinga, maka ya mengusap kepala ada yang berpendapat usap kepala mampir ke telinga. Nah, jadi air yang digunakan untuk mengusap kepala sekaligus digunakan untuk menyapu telinga. Tapi dalam fikih Syafi'iyah bima'in jadidin, ya, bagusnya dengan air yang baru. Usap kepalanya dulu, nah baru usap telinga gitu ya. Walaupun telinga itu juga bagian daripada kepala, nah, cuman fungsinya kan beda. Kalau telinga kan untuk mendengar. Kadang-kadang kita gunakan telinga kita mendengar yang baik, dengar pengajian, dengar orang baca Al-Quran gitu ya, dengar orang zikir gitu. Itu kan bagus. Tapi ada juga kadang-kadang kita gunakan tidak baik, dengar orang ngerumpi, dengar orang ngeguli, dengar orang cerita-cerita bohong gitu ya. Nah, senang benar itu. Nah, kalau mendengar cerita-cerita yang tidak baik gitu ya. Nah, ketika kita gunakan telinga kita mendengar yang baik, ya kita dapat pahala. Tapi kita gunakan berbuat tidak baik, dapat dosa. Maka usaplah telinga itu membuang dosa yang pernah diperbuat oleh telinga kita. Nah, begitu juga membasuh kaki secara syariatnya, kaki kita basuh pakai air. Tapi hakikatnya itu membasuh langkah-langkah kehidupan. Jangan gunakan kaki itu untuk melangkah yang tidak baik. Kadang-kadang kita gunakan kaki untuk berjalan ke arah yang tidak baik. Kadang-kadang diarahkan atau digunakan untuk melangkah ke arah yang tidak baik. Nah, ketika kita gunakan ke arah yang tidak baik, kita dapat dosa. Nah, karena itu basuhlah kaki itu. Artinya, ya basuhlah, sucikan perjalananmu, ya agar tidak tergelincir ke jurang yang tidak baik. Jadi basuhlah kaki itu artinya bersihkan perjalananmu untuk menuju Allah. Jangan sampai kita kotori perjalanan kita ke arah yang tidak baik. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi ya taharah itu ada dua. Yang pertama taharah zahir, wa ya tahsulu bima syariah, yaitu berhasil dengan menggunakan air secara syariat. Nah, air secara syariat kan banyak macamnya. Ada yang disebut dengan air mutlak, ya kan? Ada yang disebut dengan air mustamal, ada yang disebut air musammas, ya. Ada yang disebut dengan air mutanajis, macam-macam air. Ya. Kemudian kalau air mutlak itu air yang suci dan menyucikan. Air mutlak, air yang hujan ditampung, air sungai, air sumur, gitu, air mutlak. Tapi kalau air musammas itu air yang telah terkena sinar matahari. Air di satu tempat terkena, kemudian terkena sinar matahari sehingga dia hangat atau panas. Nah, ini disebut air musammas. Kalau air musammas ini boleh kita gunakan untuk berwudu, cuma makruh. Yang ketiga itu yang disebut dengan air mustamal. Air mustamal ini artinya air yang sudah kita gunakan, kemudian kita tampung. Kita wudu misalnya, kita wudu kan airnya ya kan masih kelihatan bersih, cuma hanya melewati muka, tangan, usap kepala, basuh kaki, dan ditampung. Nah, ini juga sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi karena sudah mustamal. Ada satu hal yang saya pikir yang perlu, walaupun ini urusan fikih ya. Ibu-ibu misalnya nyuci kain, ya. Ini kain ditumpuk di baskom, kemudian direndam, kemudian di baskom yang satu berisi air yang bersih. Nah, lalu kita cuci satu persatu, di sabun. Nah, kemudian direndam ke air ke baskom yang satu. Ambil satu lagi sabun, rendam lagi ke baskom yang satu. Lalu baskom yang pertama kan sudah kosong, buang airnya, isi air lagi.
Nah, lalu air yang atau kain yang di baskom kedua ini kita ambil satu persatu, lalu kita bilas, masukkan ke baskom yang pertama tadi yang sudah berisi air bersih. Ambil lagi satu, kemudian masukkan sampai pindah semua. Nah, lalu kemudian sampai 3 kali sampai bersih. Ya, pindahkan lagi ke baskom yang kedua tadi bersih air bersih. Ini diperas, ya, dibilas, kemudian dimasukkan baskom yang kedua sampai habis semuanya. Lalu kemudian dibilas lagi sampai sudah bersih kelihatannya, ya, sampai semuanya baru dijemur. Nah, kalau ini yang dilakukan, ini namanya mencuci dengan air mustakmal. Ya, kalau ada kain kita yang tadinya terkena najis, lalu kita cuci seperti itu, maka semuanya bernajis. Nah, makanya tidak boleh, ya. Apalagi kalau misalnya ada celana anak-anak yang kemungkinan kena air kencing mereka, kita bilas seperti itu dari baskom ke baskom, itu semuanya akan terkena najis, tidak boleh digunakan sholat. Nah, semuanya sudah terkontaminasi dengan najis karena kita menggunakan air mustamal. Lalu bagaimana ya solusinya? Nah, setelah diperkirakan bersih di baskom yang kedua tadi, lalu kemudian kita ambil satu persatu, dicorokkan dengan air langsung, dan airnya terbuang, jangan dipakai lagi. Ambil gayung, kemudian dicorokkan airnya ke kain tadi, lalu kemudian kita bilas, gitu ya. Dan simpan air yang sudah terakhir ini jangan ditampung, atau pakai keran misalnya. Pakai keran kita bersihkan, air yang untuk mensuci terakhir itu dibuang. Ambil lagi satu, kemudian kita tuangkan air di gayung, ya. Air jangan ditampung lagi. Nah, begitulah seterusnya. Akhirnya dengan menggunakan air yang mutlak, bukan air mustamal lagi. Walaupun pembilasan kedua atau ketiganya masih menggunakan air mustamal tadi, tapi pada saat terakhirnya ambil gayung, kemudian corongkan ke air kain satu persatu. Nah, buangan air yang pada kain itu jangan diambil, jangan ditampung. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena cucian terakhirnya sudah menggunakan air yang mutlak. Nah, tapi kalau sudah terpakai itu adalah air mustamal. Kemudian ada yang disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis ini air yang sudah bernajis, air yang sedikit terkena najis, atau air yang banyak tidak cukup 2 kula, ya, atau dia sudah lebih dari 2 kula, cuma sudah berubah warna, bau dan rasanya karena banyaknya najis, gitu. Ini namanya air yang mutanajis, air sedikit atau ember. Ada anak kecil kencing di sampingnya, terpercikkan ke dalam, nah, udah najis lah itu. Air ember itu tidak boleh digunakan untuk. Atau air yang banyak, air satu kolam yang besar, di atasnya ada tempat berak, ya, sampai menguning air itu karena banyaknya tinja yang masuk ke dalam. Nah, udah, walaupun airnya banyak nggak boleh digunakan, itu berwudu. Tapi kalau misalnya alinya mengalir sehingga air itu tidak berubah, kadang-kadang di kampung-kampung begitu, Pak. Jadi ada kolam itu 20 kali 20 meter kan lebar itu, satu rantai kolam semua. Airnya ngocor dari atas itu, bening airnya. Ikannya banyak, ada ikan emas itu gede-gede sebesar paha itu. Setiap yang datang tuh langsung disantap sama ikan. Nah, jadi nggak ada kelihatan kotorannya. Di belakangnya tempat orang mandi, tempat orang wudhu, ya, karena tidak berubah warna, bau dan rasanya, ya. Dan apalagi airnya mengalir, gitu, ya nggak masalah. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang hormat, itu secara syariat. Jadi ada air mutlak, ada air mutanajis, ada air mustamal, ada air musamma, gitu ya. Nah, kemudian air-air jenis-jenis air yang bisa kita gunakan dalam berwudu itu ada air hujan, ada air laut, ada air sumur, gitu ya. Ada air mata air, gitu ya. Ada air embun, itu jenis-jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu secara syariat. Kemudian yang kedua, wa taharatul batin wa hiya tahsulu aidan bit taubah wa talqin wa tasfiyati wa sulukit tariqah. Adapun taharah batin, kalau tadi taharah zahir,
atau taharah syariat. Ya. Ini taharah batin, mensucikan batin secara batin itu akan berhasil dengan cara bertaubat satu. Nah, jadi taharah batin itu dilakukan taubat. Yang kedua talqin zikir. Yang ketiga membersihkan tasbih, membersihkan hati dengan cara zikir. Kemudian suluki tarekah, artinya kita menjalankan amaliyah tarekah. Faidan qada wudu syariah bi khurujin najis, ya yajib tahdiduhu bil ma'i. Kalau wudu syariat itu ya batal dengan keluarnya najis, maka perlu diperbaharui wudunya dengan air yang baru, ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilaihi imanahu. Siapa orang yang perbarui wudunya, maka Allah perbarui imannya. Nah, ini wudu. Nah, secara syariat boleh saja kita gunakan wudu secara syariat, secara menjaga wudu batal, wudu lagi batal, wudu lagi, itu namanya wudu secara syariat. Dan banyak orang yang menggunakan sistem itu. Jadi tidak batal wudu secara syariat. Ya. Kita misalnya sudah mandi, ya, wudu. Nah, kemudian nanti kalau batal wudu lagi. Sehingga secara syariat dia gunakan untuk tidak pernah batal wudu. Itu boleh saja, ya. Dalam artian menjaga wudu secara syariat. Kalau batal wudu lagi. Man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilaihi imanahu. Siapa orang yang memperbarui wudunya, maka Allah akan memperbarui imannya. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi. Bisa saja kita lakukan untuk melaksanakan sholat subuh. Ini kita sudah laksanakan. Udah bersihkan muka, bersihkan tangan, usap kepala, kaki, udah. Ya, begitu kita sudah selesai berwudu, ya dengan sempurna akan keluarlah bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya kita ada dosa lagi dari anggota wudu tadi. Tetapi kemudian setelah kita selesai sholat, kita akan menjalankan aktivitas. Ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ke ladang, ada yang ke pasar, dan lain sebagainya. Ya, sampai waktu menjelang zuhur. Ya, nanti ya waktu akan zuhur kita wudu lagi. Sebab sangat boleh jadi antara subuh dan zuhur, waktu yang terluang tadi ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat kita berdosa, maka kita perlu wudu lagi. Tapi bagi mereka yang memperbarui wudunya terus menerus menjaga, jadi secara syariatnya betul-betul berwudu dengan air, itu secara syariat. Secara hakikatnya artinya menjaga anggota wudu itu untuk tidak digunakan berbuat tidak baik. Kan tidak berarti untuk syariatnya tadi wudu pakai air, kita selesai wudu ngomel-ngomel kan, membuli orang, membohong pula gitu. Atau kita maling barang orang, ini dalam wudu ini. Nah, itu tidak benar gitu ya. Jadi itu syarat. Jadi artinya kita berwudu secara syariat, kita selalu dalam keadaan wudu. Nah, tetapi intinya menjaga anggota wudu itu jangan sampai digunakan untuk berbuat tidak baik. Wa kama qala Allah taala al-wudu 'ala al-wudu nurun 'ala nur. Nah, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud saya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu 'ala al-wudu nurun 'ala nur. Dari wudu ke wudu itu ibarat cahaya di atas cahaya. Nah, tadi sudah wudu bersih, lalu kita berwudu lagi, tajdidul wudu, ya dah. Kadang-kadang kita belum batal wudu kita sebenarnya, tapi karena kita mau sholat, kita perbarui wudu kita. Nah, kata Nabi SAW, ya al-wudu ala wudu, nurun ala nurin. Nah, berwudu ya atas wudu tadi ibarat nurun ala nur. Faizan qadda wudu'ul batin bil af'alid zamimah wal akhlaqur radiyah. Adapun ya wudu batin itu akan batal dengan kita melakukan perbuatan tercela. Wudu batin tadi ya kan, wudu batin itu kan yang disebut wudu batin itu berhasil
dengan cara bertaubat. Nah, kita lihat dulu taubat. Apa itu taubat? Nah, inabah itu kembali. Bisa saja dipahami taubat itu meninggalkan perbuatan yang tidak baik untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu juga taubat. Biasanya umpamanya ada orang biasa judi, lalu dia tinggalkan perbuatan judinya, lalu dia tidak pernah mau lagi mau judi. Nah, dia tinggalkan itu taubat. Umpamanya dia selama ini sering maling, lalu dia tinggalkan perbuatan malingnya itu dan dia tidak mau lakukan itu lagi. Dan jadi pengertian taubat secara lain meninggalkan perbuatan yang tidak baik untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ini masih labil Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat kepada taubat batin. Sebab kalau taubat zahir, ya kan, kita yang kita tinggalkan perbuatannya, sedangkan anggotanya masih kita punya, masih kita merasa kita punya, gitu ya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, tangan, kaki. Nah, jadi anggotanya masih kita punya. Sangat boleh jadi ada ruang tertentu yang kita bisa mengulangi lagi. Yang tadinya kita taubat betul nggak mau bohong, nah pada ruang tertentu, pada kesempatan tertentu, nah akhirnya kembali bohong. Pada saatnya dia tinggalkan perbuatan judinya, tapi pada saat tertentu mungkin dia ulang lagi. Gitu. Nah, ini taubat zahir. Jadi meninggalkan perbuatan secara lahiriah. Nah, bisa saja terulang. Kalau kata orang apa ya, taubat sama lado. Begitu nggak ada sayur, yang ada kelihatan cabai aja. Taubat nggak, apa namanya? Ketika sayurnya banyak, sambal tadi nggak pernah ditengok. Nah, tapi begitu sayur nggak ada, nah itulah satu-satunya yang digunakan. Nah, jadi ada saatnya ditinggalkan, tapi ada saatnya dia ulang lagi. Gitu. Tapi taubat secara batin, ya kan? Jadi artinya kita bukan meninggalkan perbuatan saja, tapi menyerahkan anggota itu kepada yang punya. Nah, mengembalikan. Nah, ini yang dalam bahasa tasawuf mengembalikan pinjaman. Berapa waktu yang lalu atau sebelumnya pengajian pernah kita bicarakan, yang berat dalam bertasawuf itu dua. Yang pertama menghilangkan sangkutan, yang kedua mengembalikan pinjaman. Ada ayatnya, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai zikir kepada Allah. Siapa orang yang lalai zikirnya kepada Allah disebabkan harta dan anak-anaknya, maka orang itulah orang yang merugi. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai harta, ya dikiaskan di sini kan harta dan anak, karena ini puncak kesenangan. Orang senang dengan harta, banyak duit kan senang. Banyak hartanya, ada rumah, ada sawah, ada ladang, ada mobil, duitnya banyak, akan harta. Ada, dan jangan dilalaikan oleh anak, ini kecintaan. Jadi artinya apapun yang ada jangan sampai tersangkut di hati. Silakan punya uang banyak tapi tak nyangkut di hati. Silakan punya mobil mewah tapi tak nyangkut di hati. Silakan punya jabatan tapi tak nyangkut di hati. Nah, ini yang saya katakan menghilangkan sangkutan. Dan ini tidak gampang menghilangkan sangkutan. Ada lagi yang disebut dengan mengembalikan pinjaman. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Serahkan. Ya. Yang diberikan oleh pada kita ini banyak. Ada yang melekat di diri kita, ada yang di luar diri kita. Nah, yang di diri kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki, perut kita, kemaluan.
Kita bisa hidup, kita hayat, kita bisa melihat basar, bisa mendengar dengan samanya Allah. Itu yang melekat ke diri kita. Nah, yang di luar diri kita dikasih Allah ada harta, ada rumah, ada mobil, ada sawah, ada ladang, dan lain sebagainya. Itu yang di luar diri kita. Itu semua kan pemberian Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum infakkan apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, infakkan apa yang sudah kami berikan padamu sebelum kematian datang. Jadi artinya mengembalikan pinjaman. Nah, kembalikan ya, yang terutama yang ada di diri kita ini. Kembalikan hayat kita kepada Allah, bukan punya kita, hayatnya punya Allah. Melihat kita dengan basar Allah, itu bukan milik kita. Mendengar kita dengan samanya Allah, itu bukan punya kita. Nah, kembalikan semua. Nah, kalau ini sudah dikembalikan semua, itu yang taubat batin, mengembalikan ya alatnya. Jadi bukan hanya meninggalkan perbuatan yang tidak baiknya, alatnya itu dikembalikan ke Allah. Kalau sampai alatnya sudah kita kembalikan, kita tidak punya alat lagi untuk berbuat yang tidak baik tadi. Ya. Kalau masih perbuatannya yang ditinggalkan, masih juga ada kesempatan berbuat lagi. Tapi kalau alatnya yang dikembalikan, kita sudah tak punya lagi. Nah, ini agak lebih sulit Bapak Ibu. Mengembalikan pinjaman, kembalikan semuanya ke Allah. Ya. Apakah kita ini punya ruh sehingga kita bisa hidup? Nah, menurut kita iya, kita punya ruh secara syariatnya. Ya. Cuman kalau kita telusuri, benarkah ruh itu punya kita? Dapat dari mana? Ya. Ternyata fanafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah, berarti punya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada. Nah, disinilah yang harus kita kembalikan tadi. Ngaku-ngaku punya, padahal sebenarnya bukan punya kita. Itu kembalikan. Pengakuan kita itu buang dulu, kembalikan kepada Allah. Dengan adanya ruh kan kita hidup. Dengan hidup itu ada pendengaran, ada penglihatan, ada kuasa kodrat, ada kehendak. Itu kan munculnya kena ada hayat. Dengan adanya hayat maka muncullah sifat yang 6 ya, kodrat, iradat, ya, ilmu, sama, basar, kalam, gitu ya. Dengan adanya hayat. Nah, kalau kita kembalikan, basar itu punya Allah, bukan punya kita lagi. Sama punya Allah, bukan punya kita lagi. Tidak mungkin akan digunakan berbuat tidak baik lagi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berbuat jahat. Nah, sudah kita kembalikan. Nah, ini yang disebut dengan taubat secara batin tadi. Artinya bukan perbuatannya yang di perbuatan jahatnya yang ditinggalkan, tetapi alat untuk berbuat itu diserahkan. Sehingga kita tidak mempunyai lagi apa yang bisa kita gunakan untuk berbuat tidak baik. Nah, penyerahan inilah yang agak susah, agak sulit, tetapi harus kita lakukan. Ya, kenapa? Nah, itu yang disebut dan mengembalikan pinjaman. Nah, kalau yang pertama menghilangkan sangkutan, tak tersangkut hati kita dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk, dengan manusia. Nah, yang kedua tadi mengembalikan pinjaman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini. Ya, berhasilnya taharah batin itu dengan cara batinnya. Kalau tobat secara lahiriah, itu mohon ampun kepada Allah atas perbuatan salah yang sudah pernah kita perbuat, untuk kita kembali mengerjakan yang baik, kata ya, meninggalkan yang tidak baik dan mengerjakan yang baik. Itu taubat secara zahirnya. Tetapi taubat secara batinnya mengembalikan alatnya, ya, sehingga kita tidak punya lagi. Saya kira inilah Bapak Ibu yang penting bagi kita, ya. Itu yang supaya duduk di tauhid, ya, duduk di tauhid. Kadang-kadang kan gini, kita ini rajin melaksanakan secara syariat, cuman kita lupa untuk membenahi akidahnya. Ya. Secara syariat rajin, sholatnya di awal waktu, gitu kan, secara syariatnya. Bacaannya pasti sering, melaksanakan umroh, sedekahnya banyak. Itu benar secara syariat. Tetapi kadang-kadang kita terjerumus secara
hakikat itu, secara tauhidnya itu masih mendua. Maka dulu pernah saya cerita bagaimana seorang abid yang rajin betul ibadah sampai-sampai sejadahnya dari batu sudah menjadi cekung kena digunakan untuk ibadah. Ya. Pada akhirnya masuk neraka juga. Nah, kenapa masuk neraka? Ya karena di dalamnya tadi masih mendua. Ya. Taat secara aturan tetapi keyakinannya masih syirik. Ya. Nah kalau sudah syirik perbuatan lahir tertolak. Kenapa? Syirik itu kata Allah dosa yang tak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Nah, kalau nggak diampuni, berarti kan perbuatan lainnya tertolak. Nah, ini makanya kenapa seorang abid yang begitu rajin ibadah kok bisa masuk neraka? Karena akidahnya masih syirik. Kenapa si Nasuha yang sudah membunuh 100 orang dosanya banyak kok bisa masuk surga? Walaupun dosanya banyak kok bisa masuk surga? Karena akidahnya tauhid. Nah, inilah perbedaannya ya. Jadi saya pikir ini merupakan satu pelajaran besar buat kita. Taat secara lahiriah, tetapi kalau syirik tetap tertolak. Ya. Tapi dosa yang banyak, tapi karena dia itu tauhid kepada Allah, maka dosanya terampunkan. Makanya dua-duanya bagaimana kita menselaraskan syariat lahiriah kita lakukan dengan benar, akidahnya juga kita duduk di tauhidnya. Nah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Tetapi bersekutu ini atau syirik ini Bapak Ibu, ini ada syirik yang sangat halus sekali. Sehingga kita mengenal ada namanya syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali terang-terangan nyembah yang lain dari Allah, nyembah patung, nyembah matahari gitu ya. Itu syirik jali. Bagi kita yang sudah paham itu insya Allah kita akan terhindar gitu. Tapi yang banyak terjerumus itu syirik khafi. Nah, syirik khafi itu apa? Mempunyai keyakinan mendua. Allah ada, kita ada. Itu juga sudah syirik. Ya, Allah ada. Nah, kita rasa yakin ada. Allah melihat, nah kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Nah, itu sudah syirik itu. Namanya syirik khafi. Ini yang dikhawatirkan Rasul. Ya, kalau syirik jali saya tidak khawatir kata Rasul. Tapi kalau syirik khafi ini yang sangat khawatir sekali. Rajin beribadah secara lahiriah, tetapi mendua secara hakikat, secara intikat, gitu ya. Nanti akhirnya apa? Perbuatan lahirnya, syariatnya ditolak oleh Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Ya, jadi cara kita untuk taharah mensucikan diri batin kita itu pertama dengan taubat. Yang kedua talqin. Ya, talqin zikir. Jadi talqin zikir ini adalah salah satu cara untuk membersihkan diri batin. Maka saya bilang talqin itu secara bahasa belajar. Talqin zikir, belajar zikir. Kan sederhana sekali. Ya. Talqin zikir, belajar cara berzikir. Ya namanya kita belajar tentu kepada orang yang memang dia pengajar. Jangan belajar kepada orang yang bukan pengajar. Maka ketika kita talqin zikir, ya, dia punya kapasitas apa tidak untuk mengajarkan zikir. Makanya saya katakan, orang yang talqin zikir, dia mendapatkan ijazah pengamalan, bukan ijazah pengajaran. Nah, bapak-bapak misalnya ikut talqin zikir, ini ijazah pengamalan, boleh mengamalkan. Tapi tidak boleh mengajarkan. Nanti ada kesempatan lain ijazah pengajaran. Bisa disebut wakil talqin gitu ya. Atau dia memang kapasitasnya sudah mumpuni ya, seorang mursyid, itu pengajar. Ya, dia bukan hanya sekedar pengamal tapi pengajar. Nah, kalau kita ini pengamal. Cuman karena kita kadang-kadang nggak paham Bapak Ibu, sudah selesai talqin zikir, mulai diajarkan kepada orang lain. Kami kemarin tuh talqin zikir, begini lu cara berzikirnya. Nah, ditunjukkan, tidak boleh.
Ya, kenapa? Karena begitu kita masuk talqin zikir, syariatnya belajar, hakikatnya mempersambungkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ketika talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada guru-guru kita. Ini yang disebut dengan silsilah. Jadi ketika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, tersambung tidak silsilahnya, sanatnya itu ada enggak? Nah, kita ini kadang-kadang sudah merasa cukup dengan tahu kalimat la ilaha illallah, lalu kita amalkan sendiri, tapi tak bersanad. Artinya tidak dalam kajian tarekat, tidak melalui talqin zikir. Nah, akan sulit untuk membersihkan batin. Makanya Sultan Aulia mengatakan untuk membersihkan batin itu di samping taubat wa talqin zikir. Ya, talqin zikir itu kalau kita ibaratkan ya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi itu Bapak Ibu ketika akan menghadap Allah dalam Isra Mi'raj itu kan ketemu Jibril dulu. Nah, Jibril lah yang melaksanakan pembelahan dada Nabi, kemudian mendampingi Nabi dalam perjalanan. Ini dapat dikatakan Jibril itu sebagai pembimbing. Berarti apa? Ketika kita akan menghadap Allah mesti ada guru pembimbing yang namanya mursyid. Apa yang dilakukan Jibril sebelum berangkat? Belah dadanya. Ini kan isyarat ini Bapak Ibu. Belah dada dulu. Untuk apa dibelah dada? Dikeluarkan jantung. Dada itu lambang fisik, jantung itu lambang hati. Untuk apa dibelah? Dibersihkan. Berarti harus bersih lahir batin. Fisik kan lahir, hati kan batin. Nah, dibelah itu artinya dibersihkan lahir batin. Jadi kalau menghadap Allah bersih lahir, bersih batin. Jangan merasa cukup kita bersih lahirnya saja, tapi batinnya masih kotor, gitu. Masih membuli orang, masih merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling taat ibadah, merasa dirinya banyak betul pahalanya. Nah, ini kan masih kotor secara batinnya. Nah, bersih lahir, bersih batin. Itu dalam ilmu tarekat ini namanya talqin zikir. Jadi ketemu guru mursyid, nah atau wakil talqin, lalu kita minta talqin belah dada. Itu isyaratnya belah dada, membersihkan. Nah, setelah dibelah dadanya oleh Jibril, ya, apa yang dilakukan Jibril? Didatangkan burak. Apa itu burak? Kendaraan menuju Allah. Nah, maka dalam tarekat setelah talqin zikir dikasih amalan. Nih, zikir la ilaha illallah, buraknya jalankan. Tapi kalau sudah dikasih burak, ya, dikurung di kandang terus, ya nggak jalan-jalan. Udah talqin zikir tidak pernah diamalkan, buraknya dikurung, Pak. Gimana mau sampai ke Allah, gitu? Nggak paham, katanya. Nah, jadi itu isyaratnya. Sudah belah dada, didatangkan burak. Artinya apa? Setelah talqin zikir dikasih kendaraan. Apa kendaraannya? Zikir jahat dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kendaraan menuju Allah, katanya. Jadi Bapak Ibu yang hormat, talqin zikir. Jadi membersihkan atau wudhu secara batin tadi, membersihkan yang batin, ya. Pertama dengan taubat, yang kedua talqin zikir. Ya. Maka kita carilah orang yang punya kapasitas untuk mengajar itu, gitu. Jangan sampai kita justru merasa diri kita sudah banyak ibadahnya, tapi tidak tersambung secara sanad kepada Rasulullah dalam pengertian zikir, ya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah, tapi tak bersanad. Nah, dalam talqin zikir itu seperti yang saya katakan tadi, secara lahirnya belajar cara berzikir, tetapi secara batinnya mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru-guru kita yang di atas sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu bersanad, bukan hanya sekedar mengamalkan karena ikut-ikutan, ya. Tapi betul-betul kita pelajari, ya, dari orang yang ahlinya. Kemudian wa tasfiyah. Nah, tasfiyah ini artinya kita membersihkan hati kita ini, ya, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Lagi-lagi membersihkan dari penyakit hati itu
ya tidak ada cara lain kecuali dengan zikir, ya kan. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati zikir kepada Allah. Maka kita gunakan zikir jahar. Sering saya katakan, jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan zikir la ilaha illallah itu karena giliran saya ceramah pagi. Kalau bukan giliran saya nggak diamalkan. Ini zikir bukan ajaran saya, bukan. Zikir ini bukan punya saya, zikir itu punya Allah. Zikir itu kebutuhan semua kita. Ya, tak terkecuali kebutuhan semua orang. Ya, jadi artinya di mana saja, wae sendirian, mau berjamaah, ada guru, tak ada guru, tetap saja kita amalkan. Cuman kadang-kadang karena tidak di hati kita, walaupun kita sudah tahu, tapi tak diamalkan, memang nggak di hati. Segala sesuatu kan di hati kita itu, Pak. Nah, biasakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah, itu kan perintah Rasul. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu kebutuhan kita semua. Nah, jangan sampai terbetik dalam pikiran. Nah, ini giliran Buya ini harus zikir. Nah, nanti kalau bukan giliran Buya, nggak berzikir lagi. Gitu. Jadi seolah-olah saya yang memerintahkan zikir, bukan, Pak. Nah, sekarang sadar nggak kita kalau zikir itu perintah Allah dan Rasul, gitu. Nah, kalau kita sadar itu perintah Allah dan Rasul, ada tidaknya guru tetap kita zikir. Itu satu, Pak. Nah, kemudian yang sudah kita lakukan itu adalah zikir khafi, zikir di dalam batin. Ya. Tapi banyak yang nggak paham. Ya. Jadi zikir jahar itu bersambung zikir khafi, Pak. Makanya selesai zikir jahar jangan duduk lurung nyamping. Jangan bangun dulu dari duduk. Latih hati kita itu zikir itu diam, itu bukan diam nongkrong, bukan diam kosong. Melatih hati supaya zikir. Kan perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Jangan bersuara. Diam. Nah, zikir dalam hati, sebut pakai hati. Nah, ini makanya setelah selesai zikir jahar, nah kita lanjut diam. Itu melatih hati, belum selesai zikirnya, Pak. Tapi mungkin karena nggak paham atau memang tidak di hati, begitu selesai zikir jahar langsung bangun, langsung cari senderan. Ada. Ini belum selesai zikirnya. Ya, latih hati. Kenapa harus dilatih, Bapak Ibu yang saya hormati? Ya, yang kita inginkan keselamatan, kan? Ya, selamat kita menempuh perjalanan hidup kita ini dan selamat pulang ke Allah di akhirat. Itu yang kita maukan. Apalah artinya harta banyak, pahala banyak kalau nggak selamat. Yang kita maukan selamat kembali ke Allah. Jalan untuk kembali ke Allah zikir, itu jalannya. Ya, nah, oleh karena itulah maka kita latih. Nah, ketika kita pulang meninggalkan dunia ini, mau meninggal, mau mati, gitu ya. Ya. Hanya 3 alat yang bisa kita gunakan, Pak. Pertama dengan lisan, la ilaha illallah. Matan nas bima ya'ishu bih, kata Nabi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini memang sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun mulut ini nyebut la ilaha illallah. Karena sudah terbiasa. Kalau nggak biasa, khawatir nggak muncul, Pak. Jangankan mau mati, ya dah. Lagi sehat aja sudah nggak biasa nyebut kalimat itu loh. Sedangkan kita kepingin selamat. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kepingin masuk surga tapi benci dengan kalimat la ilaha illallah, enggak bakal mati dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Nah, makanya selagi badan masih sehat, ya, umur masih ada, latih lidah itu dengan zikir la ilaha illallah. Nah, satu. Yang kedua, ada saatnya terkunci, Pak. Ya. Begitu sudah mau meninggal, sudah nggak bisa ngomong lagi. Lidah sudah terkunci. Maaf-maaflah, mohon ampun sama Allah. Kadang-kadang jauh hari belum mati sudah nggak bisa ngomong karena stroke. Jangan kamu mati, ya dah.
Masih jauh hari, belum mati, nggak bisa ngomong lagi, udah terkunci. Nah, kalau alat yang satu ini sudah nggak bisa dipakai, pakai apa kita akan nyebrang? Nih, hati. Nah, maka dilatih dari sekarang. Hati itu zikirnya kepada Allah, gitu. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hati. Ini apa? Ini kendaraan satu ini sudah nggak bisa kepakai, sudah terkunci. Beralih ke zikir dalam hati. Nah, kalau ini nggak pernah dilatih, cara zikirnya bagaimana? Lagian kita berhari-hari melatih belum tentu loh Pak. Terbiasa, ya dah. Tiap selesai sholat zikir, kadang-kadang berjam-jam zikir, gitu. Tengah malam zikir, belum tentu loh. Nur zikir itu bisa muncul. Apalagi jarang-jarang, apalagi kalau sudah nggak senang, udah selesailah itu. Ya dah. Nah, kalau ini dikunci, ini nggak bisa. Pakai apa kita nyebrang? Kalau betul mau mencari keselamatan, kata ya. Nah, makanya jauh hari biasakan hati itu dengan zikir. Itu bukan ajaran ulama, perintah Allah. Ya dah. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari, di sore hari, di malam hari, di siang hari, waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara, sendirian atau bersama-sama. Nih, latih hati. Itu perintah Allah. Nah, jadi itu makanya kita belajar ya. Selesai zikir jahar kita diam. Nah, kenapa sebentar? Karena kita dibatasi waktu. Nah, kalau bisa Pak berlama-lama. Kalau dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu ada suluk itu. Suluk itu justru melatih, ini latifah 7 itu. Nyata. Jadi latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, afa, latifah dan kullu jasad. Itu semuanya yang dibersihkan tadi. Itu zikir dalam hati. Nah, kalau waktu sudah dekat, ibarat berkata orang, padang masa sudah gempa, angin ribut sudah datang, pasti berangkat. Nah, mana padang masa sudah gempa, ini isyarat. Dua jari di bawah pusat itu isyarat, ibaratnya padang masa. Coba perhatikan orang akan meninggal Pak. Di bawah pusat sudah begini aja. Sekarang kan aman aja. Begitu mendekati kematian, ini sudah di bawah pusatnya sudah goyang, gempa. Ini istilahnya padang masa sudah gempa. Angin ribut sudah datang, napas sudah terengah-engah. Jangan ditinggal lagi itu, pasti sebentar lagi itu berangkat. Kalau itu sudah terjadi, pakai apa kita nyebrang? Pakai apa kita berangkat? Nah, itu gunanya zikir ampusia. Ya, mengikuti perjalanan nafas. Hu Allah, hu Allah. Nah, kalau itu nggak pernah belajar, nggak pernah diamalkan, pakai apa kita nyebrang? Ya, makanya yang kita kaji ini untuk mencari keselamatan, persiapan untuk selamat pulang ke Allah. Nah, maka saya selalu tekankan ya, biasakan, kita sama-sama membiasakan 3 macam zikir. Zikir jahar dengan la ilaha illallah pakai lisan, zikir khafi dengan ismu zat pakai hati, dan zikir ampas dengan nafas. Karena itulah kendaraan untuk berangkat. Kalau tidak, pakai apa kita berangkat? Gak bisa kita mengandalkan, oh pahala kita sudah banyak, ya, rajin kita selalu, belum tentu loh Pak. Ya. Banyak orang yang rajin secara syariatnya tapi tergelincir. Naudzubillah. Ada ceritanya dulu, bintang gak terlalu panjang ya. Ya, ada orang yang sampai saking karamahnya bisa sholat di atas kembang alang-alang. Duduk di kembang alang-alang sambil zikir, begitu karamahnya. Tapi kemudian ya tergelincir juga. Ya. Datanglah iblis menggoda, ya, menyuruh untuk berbuat zina, menyuruh untuk membunuh anak, menyuruh untuk mabuk, judi zina sama membunuh anak. Awalnya ditolak, akhirnya iblis mengajak untuk minuman keras. Nah, sedikit aja katanya, dosa itu kalau banyak, kalau dikit nggak apa-apa. Namanya orang nggak biasa, ya ditikutinya. Minum sedikit, begitu dia mabuk, oleh iblis dibawalah dia ya ke tempat ya orang yang mau dibunuh tadi. Dibunuhnya orang itu perempuan itu punya anak kecil, digoda pula sama iblis. Ya, ini anaknya kalau dibiarkan besar dia jadi saksi bahwa kau menzinai maknya. Dibunuhnya pula anak itu.
Nah akhirnya iblis tadi lapor ke polisi, ditangkap sama polisi, akhirnya dihukum derajam ya. Begitu dihukum, datanglah iblis tadi, nggak bisa kamu selamat kecuali saya yang bantu. Mau kamu saya tolong, kata iblis. Iya, kata ngangguk. Begitu dia ngangguk mati, udah hancur ya. Nah, itu kenapa? Di dalamnya tak berisi, Pak. Lahirnya saja zahirnya benar, tapi di dalam tak berisi. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya tekankan betul, mari sama-sama ya, membiasakan 3 zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismul zat, dan zikir ampusia gitu ya. Nah makanya kita laksanakan zikir sesudah sholat. Kata pengasahabah, setelah selesai sholat 165, nah, jangan kurang ada. Kalau bisa, makanya ya kita coba ya melatih itu Bapak Ibu. Maka saya bilang tadi, jangan sampai terbetik dalam pikiran Bapak Ibu, kalau giliran buya ini zikir nih. Kalau bukan giliran buya enggak ada zikir. Bukan itu. Ya, saya mengajak kita membiasakan itu sendirian, berjamaah, di mana saja, kapan saja. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Ya, perintah Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini membuka pintu hati kita untuk mendapatkan pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan hidup kita ke depan akan lebih baik. Insya Allah kita semua husnul khotimah. Amin. Saya kira demikian saja. Ya, karena waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. هل أتى على الإنسان حين